Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kemal Syadi Faliksan dengan NIM 22203020057 ingin mempresentasikan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Bioteknologi berasal dari kata bios, hidup, teknos, alat, logos, ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi yang menggunakan alat dan cara kerja yang canggih, dilakukan dalam keadaan bersih dan steril. Kualitas produk lebih baik dan kuantitas hasil produk yang dibuat lebih banyak dan terarah. Konsep penggunaan bioteknologi modern ini lebih menekankan pada bagaimana cara memanipulasi materi genetik mikroorganisme untuk menghasilkan klon yang lebih unggul. Manfaat bioteknologi modern yaitu 1. Menghasilkan bibit tanaman dengan sifat unggul. 2. Meningkatkan produksi bahan pangan. 3. Mengolah sampah menjadi bahan bermanfaat. 4. Menghasilkan proses kesehatan, vaksin, antibodi, monoklon, dan lain-lain. Kelebihan teknologi dan kekurangan. Kelebihan: perbaikan sitat genetik terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami, dapat memperpendek galur tanaman baru, dapat meningkatkan kualitas produk. Kekurangan: relatif mahal, teknologi canggih, pengaruh jangka panjang. Bioteknologi dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran antara lain rekayasa genetik, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, fungsi sel atau hibridoma, antibodi monoklonal, sel punca, dan lain-lain. Sebagai contohnya ialah teknologi bayi tabung diterapkan untuk mendapatkan anak yang bebas dari penyakit Fanconi anemia. Bioteknologi dalam bidang pariwisata. Teknologi informasi di bidang pariwisata bisa dimanfaatkan sebagai cara untuk mempromosikan dan memperkenalkan pariwisata di berbagai negara. Teknologi di bidang pariwisata tidak hanya memanfaatkan sebagian bahan media untuk promosi saja. Dilihat dari kondisi sekarang, maka perlu dilakukan upaya untuk perencanaan pengembangan pariwisata nasional yang berbasis pada sistem teknologi informasi yang memperkenalkan potensi wisata, saran dan prasarana penduduk pariwisata, kemudahan akses, serta dan hal lainnya yang menunjang pada upaya pengembangan. Sejarah teknologi. Masa prasejarah teknologi 3000 sebelum Masehi. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Masa sejarah 3000 sampai 1400 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno memakai pohon papyrus sebagai kertas. Serat papyrus ditulisi berbagai informasi. Selanjutnya, Cailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem percetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Masa modern 1400 sebelum Masehi sampai sekarang. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Perkembangan komputer. 1. Generasi pertama 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah
maka memerlukan daya listrik yang besar juga. 2. Generasi kedua 1959 sampai dengan 1965. Komputer di generasi kedua, perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. 3. Generasi ketiga 1965 sampai dengan 1970. Komputer di generasi ketiga sudah menggunakan komponen 4 integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik, multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga makin canggih dengan menggunakan visual display terminal. 4. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. 5. Generasi kelima sekarang. Perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Aplikasi teknologi informasi. 1. E-commerce. E-commerce dapat melakukan transfer dana secara elektronik, pertukaran data secara elektronik juga, sistem manajemen inventory dilakukan secara otomatis, dan sistem pengumpulan data pun dilakukan secara otomatis juga. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-business atau dikategorikan dalam aplikasi bisnis. 2. Learning. Learning disingkat dari electronic learning. Ia merupakan metode baru dalam proses belajar mengajar yang memakai media elektronik, khususnya media internet. 3. M-Banking. M-Banking ialah layanan berupa aplikasi mobile. Ia dibuat oleh sebuah bank untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi keuangan melalui ponsel. Dengan adanya M-Banking, nasabah tidak perlu repot-repot ke mesin ATM untuk melakukan transfer. Keempat, e-banking. Hampir sama dengan M-Banking, hanya saja aktivitas yang dilakukan pada e-banking dijalankan melalui media elektronik seperti pada ATM. E-banking ini didefinisikan sebagai pengantar otomatis jasa produk bank secara langsung kepada nasabah lewat media elektronik. 5. M-Dagang atau e-commerce. E-dagang maupun e-commerce merupakan sistem perdagangan elektronik yang menekankan pencarian informasi yang telah dihasilkan oleh peralatan GPS dan satelit. Di sini ada sebuah video. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3.
Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Tadi adalah sedikit cuplikan tentang perkembangan teknologi. Sekarang lanjut ke materi teknologi penangkapan ikan lokal. Aplikasi teknologi kelautan. 1. Trackfish. Trackfish merupakan piranti untuk menelusuri jejak penangkapan ikan. 2. Wakatobi. Wahana keselamatan dan pemantauan objek. Perangkat radar pantai ini untuk keselamatan nelayan. Dengan radar pantai, nelayan dapat menggunakan teknologi ini untuk keselamatan di laut. 3. Logbook. Penerapan logbook penangkapan ikan dapat digunakan oleh nelayan yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga memudahkan nakoda kapal melaporkan catatan harian penangkapan ikannya secara akurat dan real time. 4. Nelayan pintar. Program nelayan Go Online atau nelayan pintar dihadirkan untuk melayani berbagai kebutuhan para nelayan, seperti keadaan cuaca, kondisi kepelabuhan, bersalahnya gelombang, arah angin, dan harga pasaran ikan. Sekian presentasi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.